Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran akidah akhlak. Ya. Sebelum Pak Malik mulai akidah akhlak, kita baca surat Al-Fatihah ya, dan doa untuk belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran tentang Asmaul Husna 1, ya, Pak Malik mau memberikan tugas ya kemarin tentang istighfar. Ya, kalian bisa kerjakan di halaman 9. Lihat halaman 9 sampai kamu kerjakan halaman 12. Ya, lihat halaman 9 sampai 12. Ya, sampai bagian C ya, jangan lupa. Bagian C. Nah, di sana kamu kerjakannya melalui kertas selembar, jawabannya aja ya, kertas selembar jawabannya saja. Itu misalnya 1 A B C ya, kumpulkan. Nah, terus kalau untuk bagian B ya kamu jawabannya saja ya, dan C juga jawabannya saja. Di kertas lembar nanti dikumpulkan ke sekolah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi Bapak sudah memberikan tugas, ya. Sekarang kita memasuki ke pelajaran Asmaul Husna. Ya. Kalian buka halaman 15 deh langsung ya, halaman 15. Di sana kita baca ya. Kita lihat, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang lemah dan serba kekurangan. Kemampuan seorang hamba tidak mungkin melebihi penciptanya. Manusia sangat lemah dan kecil di hadapan Allah. Karena itu, kita tidak boleh sombong hanya karena kita punya kelebihan. Hanya Allah lah yang berhak sombong karena Ia maha segalanya. Oleh karena itu kita harus beribadah kepada Allah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Lihat lagi di halaman 16, anak-anakku sekalian. Di halaman 16 itu ada Asmaul Husna. Apa yang berbunyi? Ada yang bisa? Ya. Betul. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. Nah, bacanya ya. Apa itu Al-Qawiyyu? Pernahkah kalian mendengar kisah raksasa Jalut? Jalut adalah seorang laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh raksasa. Tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud alaihissalam, Nabi Daud yang kelak menjadi nabi ya. Yang saat itu masih belia. Nabi Daud masih kecil, masih muda. Siapa yang memberi kekuatan pada Daud?
siapa yang menciptakan si raksasa Jalut? Dia Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu. Ya, Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Ya. Mengandung makna bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna kekuatannya. Kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Allah lah yang menganugerahkan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda-beda. Ya. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak kekal. Suatu saat akan tiba masanya kekuatan manusia menjadi lemah. Ketika umur bertambah, raga ikut melemah. Mata tak lagi sempurna melihat, telinga tak lagi sempurna mendengar, kulit juga berangsur-angsur menjadi keriput. Otot-otot yang tadinya kuat kekar waktu muda, begitulah kekuatan yang dimiliki manusia. Ya. Ada sebuah ungkapan bahwa di atas langit masih ada langit. Begitu pula kekuatan manusia. Bisa jadi seseorang yang paling kuat di sebuah daerah, tetapi di tempat lain ada orang yang lebih kuat dari dia. Sebaliknya, kekuatan Allah adalah mutlak. Ya. Kekuatan Allah itu mutlak, tidak ada yang melebihi kekuatan milik Allah. Begitu pula tidak akan pernah kekuatan Allah menjadi lemah. Bahkan sampai tidak ada lagi kehidupan di bumi, Allah berfirman sebagai berikut, ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Surah Al-Hajj ayat 74. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, Quran surah Al-Hajj ayat 74. Seseorang yang mengenal Allah melalui sifat Al-Qawiyyu akan menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah semata. Dengan demikian, jika ia dianugerahi kekuatan yang lebih daripada orang lain, kekuatan yang dimilikinya dipergunakan untuk melindungi makhluk yang lemah, bukan untuk menindas dan menganiaya yang lebih lemah. Ya. Selain itu, dengan mengenal sifat Allah Al-Qawiyyu, kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik maupun mental. Ya. Kita harus memiliki fisik yang kuat, mental yang berani, dan menggunakan kekuatan itu untuk kebenaran memperjuangkan agama Islam. Ya. Kemudian kalian lihat lagi, buka lagi di halaman 17. Ya. Pertama, arti Al-Qawiyyu. Ya, anak-anakku sekalian, yang ganteng, yang cantik, yang pintar, yang soleh dan solehah. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Kekuatan Allah tidak ada yang menyamai manusia. Tidak dapat membayangkan kekuatan Allah. Ya, Allah bukan dewa, sebab jika Allah dewa yang jumlahnya yang sangat banyak, maka dunia akan hancur karena perebutan kekuasaan dalam mengatur alam semesta ini. Ya. Kemudian yang kedua, bukti Allah maha kuat. Allah mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang. Ya. Jika satu bintang sebesar matahari, lalu berapa jika miliaran? Subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Allahu Akbar. Yang ketiga, pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita tentang Al-Qawiyyu. Ya, jika Allah ingin meneladani sifat Al-Qawiyyu secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Qawiyyu adalah
Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A. Kita berusaha menjaga kesehatan kita. B. Makan dari makanan yang halal dan sehat serta menghindari makanan yang membahayakan tubuh kita. C. Berolahraga menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, demikian tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu, ya, Maha Kuat. Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Untuk Asmaul Husna selanjutnya, ya, kita lihat di halaman 17 masih di B-nya Al-Hakimu. Ya, Al-Hakimu. Jika kita perhatikan bentuk-bentuk yang ada pada makhluknya, makhluk Allah, kita akan tahu bahwa semua makhluk itu diciptakan dengan pola yang sama. Misalnya, manusia kedua belah matanya diletakkan di wajah, ya. Hidung diletakkan di antara kedua mata kita. Dua tangan di samping kanan, kiri. Telapak kaki di bagian paling bawah. Kita tidak pernah menemukan mata di lutut atau tangan di kepala. Perhatikan dengan seksama hidung kita, ya. Allah menciptakan secara bijak agar sesuai dengan tugas-tugasnya. Udara masuk dari kedua lubang yang ada di antara kedua mata. Allah menutup kedua lubang itu dengan hidung dan menjadikan separuh dari bagian atas hidung itu terbuat dari tulang, ya. Selain itu, tulang juga ambil bagian dalam melindungi kedua mata. Ya. Lihat di halaman 18. Dan membuka hidung secara terus-menerus sehingga angin dan udara bisa masuk ke paru-paru kita. Jika seluruh hidung terbuat dari tulang, niscaya hidung tidak bisa mengeluarkan, ya, cairan. Bulu-bulu rambut hidung berfungsi menyaring masuknya debu dan baksil sehingga udara menjadi bersih sebelum masuk ke paru-paru. Ya. Ini merupakan membuktikan bahwa hal itu merupakan ciptaan Al-Hakimu. Apa itu Al-Hakimu? Yaitu maha bijaksananya Allah. Allah berfirman sebagai berikut, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Quran surah Az-Zukhruf ayat 84. Ya. Kemudian lanjut lagi, arti Al-Hakimu. Arti Al-Hakimu. Al-Hakimu artinya maha bijaksana. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih bijaksana daripada Allah dalam membuat keputusan. Keputusan Allah atas manusia, khususnya kaum muslimin, pasti mengandung kebaikan. Adanya orang kaya dan orang miskin, orang tua yang muda, tua dan muda, pimpinan, ada buruh, ada kanan, ada kiri, merupakan salah satu keputusan Allah yang maha bijaksana. Ya. Bagaimana seandainya manusia kaya semua? Ya. Pasti tidak ada yang mau zakat. Ya. Bagaimana jika tubuh kita kanan semua? Tentu kita tidak bisa apa-apa. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, itu bukti Allah maha bijaksana. Perhatikan,
bentuk tubuh kita, tubuhmu, ya, pasti akan kamu jumpai bukti maha bijaksananya Allah. Coba perhatikan mulai dari atas, mengapa yang tumbuh panjang itu rambut? Coba kamu bayangkan kalau yang tumbuh terus gigimu atau alismu yang tumbuh panjang, ya, setiap hari akan ketutupan, akan kamu gunting dan menutupi mata kamu, penglihatan kamu. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan iman kepada Al-Hakimu. Apa cara mempraktekkan iman kepada Asmaul Husna Al-Hakimu? Jika ingin meneladani sifat Al-Hakim secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Hakim Allah adalah sebagai berikut. Pertama, A. Berbuat adil kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan keturunan atau kondisi sosialnya. B. Bijaksana dalam berbuat, tidak merugikan orang lain, suka menolong dan memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, C. Bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Ya, demikian anak-anakku sekalian. Ya, pelajaran kita tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu tadi Al-Qawiyyu dan Al-Hakimu. Ya, lihat kamu di halaman 19 untuk Al-Hakimu 18 dan 19. Ya. Demikian dari Bapak, nanti Bapak lanjutkan untuk Asmaul Husna selanjutnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.